Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Saifuddin dan kali ini kita akan coba belajar mengenai validasi ya di Nest.js. Nah, kenapa sih kita perlu belajar mengenai validasi gitu ya? Karena sebelumnya kalau teman-teman tonton video tentang CRUD gitu ya, kita tuh masih belum memvalidasi nih pause dan juga putnya. Jadi di sini kalau misalkan aku tambah gitu ya, di sini aku nambah sesuatu. Sebenarnya kan dia bakal berhasil berhasil aja ya. Tapi kalau aku ubah juga di sini jadi aset kayak gini, dia bakal berhasil juga. Tuh, tapi di sini nol. Kalau aku lihat di database, nah dia bakal jadi none kayak gini. Nah, lalu solusinya gimana? Gini, sebelum lanjut, di sini juga sebetulnya kita bisa juga ya, apa namanya, menambahkan ID gitu secara manual. Misal ID-nya aku kasih 271 triliun gitu misalnya. 271, berarti kalau triliun itu nolnya ada 12 ya. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Dia bakal bisa nggak ya? Nggak tahu kalau ID-nya sebesar ini dia bakal bisa nggak? Oh ternyata nggak bisa. Oke, aku kurangin jadi segini. Nah, ID-nya kita bisa masukkan secara manual juga. Tuh, kita bisa masukkan ID secara manual juga. Nah, lalu gimana sih gitu ya untuk melakukan validasinya gitu ya? Karena di sini kan ID-nya udah auto increment ya. Lalu si apa namanya? Si rating juga udah number nih gitu ya. Tapi kita tadi bisa masukkan juga dengan string. Bahkan kalau teman-teman pengen masukkan created add dan juga updated add, bisa juga gitu ya. Jadi nanti kalau di sini teman-teman masukkan nih misal si created add-nya gitu ya. Kayak gini. Misal 2025 kayak gini ya. Kalau aku send gini ya. Oh, ID-nya udah sama nih soalnya. Aku coba tambahin satu deh. Nah, dia bisa nih. Tapi ID-nya atau created add-nya gitu ya, sorry. Created add-nya jadinya ini 1970. Lalu 2025-nya jadi millisecond. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena ini masuk, kalau created at ya, itu masuk ke dalam epoch time atau waktu titik awal sebuah komputer lah, seperti itu. Kalau updated at ya udah pasti mengikuti waktu saat ini, kayak gitu. Put juga sama. Kalau put juga dia sama. Jadi misal di sini aku putnya untuk ID yang sekian ya, aku ganti jadi 2027 gitu ya. Ininya ganti juga di Saifuddin deh. Ya nanti bakal tetap nol juga si ratingnya. Tuh, tapi ini berhasil ya. Milisekundnya keganti. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan validasi ya. Untuk put dan juga pause-nya gitu. Supaya apa? Supaya nanti si ID-nya itu auto increment, created add dan updated add-nya juga nanti user nggak perlu masukin lah gitu. Jadi user hanya bisa memasukkan gitu ya inputan-inputan yang udah kita tentukan aja, yaitu ini judul, rating, studio, dan gambar gitu ya. Lalu ratingnya juga nggak bisa nih string gitu ya. Tapi di sini masih bisa string gitu. Aku nggak pengen bisa string, tapi aku pengennya harus number gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa melakukan sebuah validasi. Salah satu validasi di Nest.js adalah menggunakan pipes. Jadi kita akan menggunakan pipes ya di video ini. Nah, tapi sebelum lanjut, kita perlu install dulu nih dua hal yang perlu kita install, yaitu kelas validator dan juga kelas transformer. Kenapa sih gitu ya kita perlu install kedua ini? Karena si Pipes itu dia bisa melakukan validasi dan juga bisa melakukan transformasi gitu. Jadi makanya kita perlu install dua ini gitu. Jadi di sini aku bisa npm install kelas validator dan juga kelas transformer kayak gini. Nah, kalau udah install, kita jalanin lagi ya.
Oke, sekarang kita perlu membuat DTO-nya dulu. DTO itu apa? DTO itu singkatan dari Data Transfer Object gitu. Jadi DTO itu sebagai acuan gitu ya, acuan user untuk memasukkan sebuah inputan lah seperti itu. Jadi di sini aku bisa buat folder baru ya untuk menampung semua DTO gitu ya. Tapi walaupun di sini aku baru punya satu endpoint yaitu anime, jadi di sini aku buatnya baru punya satu DTO gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita masukkan ke folder terpisah aja biar lebih modular. Jadi di sini aku bisa masukkan DTO kayak gini. Nah di sini aku bisa masukkan filenya, misal aku buat filenya namanya anime.dto.ts kayak gini. Nah, di sini kita bisa buat nih kelas DTO-nya. Misal aku di sini aku perlu ekspor dulu ya. Ekspor kelas. Misal aku nama kelasnya itu DTO anime aja ya. DTO anime kayak gini. Nah, di sini aku bisa masukin gitu ya. Data mana aja sih yang bisa user masukkan gitu ya. Jadi di sini aku pengennya user hanya bisa masukkan judul, rating, studio dan gambar gitu ya. Jadi di sini aku bisa masukin judul, rating, studio, dan gambar. Nah, di sini aku judulnya harus string, ratingnya number, studionya juga string, gambarnya string juga gitu ya. Jadi di sini aku bisa nih manfaatkan kelas yang tadi ya, yang udah kita install gitu ya, itu si kelas validatornya. Jadi di sini aku bisa kasih add is string kayak gini dari kelas validator, lalu judulnya dikasih string kayak gini, lalu ratingnya kasih number ya, is number dari kelas validator. Berarti di sini aku kasih number. Lalu studionya juga string juga is string dari kelas validator. Lalu di sini kasih string dan di gambar untuk gambar itu ada kelas validator, ada dekorator yang namanya is URL. Jadi di sini aku bisa masukin aja is URL kayak gini dari kelas validator ya. Jangan dari sequelize TypeScript nih, tapi dari kelas validator. Di sini kasih string juga kayak gini. Nah, di sini ini sebagai acuan ya, sebagai acuan kalau user hanya bisa masukkan judul, rating, studio, dan gambar. Dan juga acuannya itu hanya bisa string, judulnya itu string, judulnya itu number, studionya itu string, dan juga gambarnya URL kayak gitu. Jadi ini acuannya gitu. Lalu implementasinya gimana? Kita bisa menggunakan pipes. Jadi di sini aku bisa gunain pipes nih di post dan juga putnya. Tapi kita terapin dulu di postnya ya. Jadi di sini aku bisa menggunakan dekorator pipes yaitu si use pipes kayak gini. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar pipes lebih dalam, teman-teman bisa tonton dulu aja ya videonya ya. Karena di situ aku udah menjelaskan pipes sesuai dengan dokumentasinya lah seperti itu. Di sini aku bisa kasih new validation pipes dari Nest Common. Nah, di sini aku bisa kasih parameter nih. Misal kasih parameternya itu with list kayak gini ya. Kita kasih true. Lalu parameter keduanya for bit non whitelist gitu ya. Kita kasih true juga. Nah, whitelist ini itu artinya user hanya bisa memasukkan data sesuai DTO-nya, yaitu sesuai ini. Lalu forbid non-whitelist ini artinya jika user memasukkan data selain dari data-data yang ini dan juga kalau misalkan datanya tidak sesuai dengan DTO-nya ya, dengan tipe-tipenya, maka akan forbidden atau 400 kayak gitu. Lalu berarti di sini objeknya ganti nih dengan si DTO-nya. Jadi dengan DTO anime ini. Jadi di sini aku bisa ganti ya.
si objeknya. Jadi badinya ngambil dari DTO anime kayak gini. Sehingga untuk yang pause ya, kalau aku ke pause kayak gini, so ID-nya kayak gini, dia nggak bakal bisa nih. Tuh, get request. Sini katanya ID itu harusnya nggak ada, property created at juga harusnya nggak ada. Rating itu harusnya number, kayak gitu. Jadi di sini kalau aku hilangin ID-nya, tapi ininya masih gitu ya, masih string, ininya masih ada gitu ya, dia bakal tetap ngasih pesan nih. Selama eh, data-datanya masih belum sesuai, kayak gitu. Tapi kalau udah sesuai gitu ya, di sini kalau udah sesuai, nanti baru bisa aku send, baru bisa kayak gitu. Gitu ya. Jadi penerapannya kita buat TTO-nya dulu dengan memanfaatkan si kelas validator. Lalu yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan si use types-nya ya. Kayak gitu. Terapin juga nih si dua ini. Supaya nanti kalau misalkan ada user yang memasukkan datanya tidak sesuai, nanti kasih forbidden kayak gitu. Kalau untuk put juga sama, kita bisa terapin juga. Jadi di sini aku bisa kasih kayak gini, objeknya juga ganti ke DTO anime. Sehingga di sini kalau putnya aku ganti misal ambil dari 19 deh, ID 19. ID 19. Misal di sini aku ganti jadi accept kayak gini. Nah, dia bakal ngirim pesan nih harusnya. Tuh, rating itu harus number. Kalau aku kasih ID-nya, misalkan ID-nya 19. 19 seharusnya. Dia juga nggak bisa. Katanya ID-nya harusnya nggak ada. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau di sini aku ratingnya ganti sesuai dengan contohnya gitu ya. Misalkan 88 gini ya. Nah, dia bisa. Tapi aneh ya, masa ID-nya 88 gitu ya. Masa ratingnya 88 gitu ya. Nah, di sini tuh bisa masukkan nih gitu ya. Di sini bisa masukkan di DTO-nya bisa diedit lagi gitu ya. Jadi di sini gini, kalau misalkan aku masukin minus juga dia bisa nih. Kalau aku masukin minus dia juga bisa. Tuh, karena sama-sama number gitu ya. Di sini bisa masukin nih untuk ratingnya. Kita bisa menggunakan deklarator namanya min ini ya. Minimalnya berapa dari kelas validator. Soal minimalnya 0 gitu ya. Karena kan mungkin aja ada anime yang nilainya 0, berapa gitu ya. Lalu kali kasih max-nya gitu ya. Max, misalnya max-nya itu 10 gitu ya. Jadi ratingnya dari 0 sampai 10 aja nih gitu. Sini dari kelas validator juga. Jadi nanti kalau di sini min ya, ini min, dia tidak bisa. Tuh, kalau min dia tidak bisa katanya minimal itu 0, tapi kalau misalkan lebih dari 10, dia juga nggak bisa. Katanya maksimal itu 10, kayak gitu. Begitu juga dengan pause, seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau aku masukkan misalkan 8,8 gitu ya, dia bisa seperti ini. Oke? Itu caranya melakukan validasi ya. Jadi kita bisa buat TTO-nya dulu, kita sesuaikan aja gitu ya. Si apa namanya? Tipe-tipenya apa, lalu kita juga bisa masukkan min max-nya juga gitu ya. Dan kita tinggal terapin aja menggunakan use pipes tadi ya di sini. Lalu badinya ganti nih dengan kelas DTO-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.